Perkenalkan, nama saya Yermi Alfalinar Penselan, NIM 190325. Saya dari kelas G Akuntansi semester 2. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah perpajakan. Jadi tugas yang saya dapat itu PPh pasal 21, dan yang saya ambil di sini adalah bagaimana cara kita mengerjakan PPh pasal 21 ini bagi karyawan tetap. Jadi yang pertama, namanya seorang pekerja itu pasti ada yang namanya gaji ya. Gaji pokok itu pasti ada. Jadi gaji seseorang itu adalah 5 juta ya. Terus dia mendapat tunjangan 1.500.000. Tunjangan tak tentu begitu atau tidak jelas. Setelah itu ia mendapat juga premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24%, atau dia mendapat tambahan 12.000 bagi PJKK. Setelah itu dia juga mendapat tunjangan PJK lagi, atau premi jaminan kematian sebesar 0,3% lagi itu, atau 15.000. Jadi semua dijumlahkan, maka kita akan mendapatkan penghasilan bruto. Itu penghasilan brutonya itu 6.527.000. Setelah itu kita lanjut lagi ke pengurang. Setelah penghasilan bruto itu pasti ada pengurang atau hak ya. Jadi yang pertama tuh biaya jabatan. Biaya jabatan itu biaya biasa mendapat pemotongan itu 5% ya dari gaji yang didapatkan. Jadi biaya jabatan dapat potongan 5%. Jadi menjadi pengurang yaitu 326.350 rupiah. Terus iuran JHT juga sama, dapat pengurang jadi 2%. Jadi mendapat pengurang 100.000. Setelah itu iuran pensiun juga sama, jadi mendapat pengurang 50.000. Setelah itu kita jumlahkan pengurang tersebut. Jadi total penghasilan bruto dimasukkan ke dalam biaya jabatan, iuran JT, iuran pensiun, maka mendapat hasil penghasilan neto sebulan itu 6.050.650 rupiah. Setelah kita mendapat penghasilan neto sebulan, maka bagaimana cara mendapatkan hasil dari neto setahun. Jadi caranya yaitu kita setahunkan penghasilan neto sebulan ini dengan mengalikan penghasil dari neto sebulan dikalikan dengan 12. Maka penghasilan neto setahun itu 72.607.800 rupiah. Nah, setelah itu ada pengurang lagi, yaitu PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Itu TK-nya sama dengan 0 ya. TK-nya 0, maka di biasa standar 54 juta. Jadi dia mendapat pengurangan 72.607.800 ini dikurangi dengan 54 juta, maka penghasilan kena pajak sebenarnya itu 18.607.800. Nah, setelah mendapat penghasilan kena pajak, maka kita harus membulatkan. Jika ada angka-angka
di belakang angka terakhir ya. Jadi contohnya seperti 18 juta ini, 18.607.000 ini, 800 ini. Jadi 800 ini kita hilangkan ya. Jadi dia kita bulatkan. Jadi dia menjadi 18.607.000. Ya. Terus kita pasti ada pertanyaannya, bagaimana tarifnya? Tarifnya itu tarifnya di sini ini yang saya ambil itu 5%. Dia mendapat tarif 5% karena 0 sampai 50 juta itu adalah tarif dari 5% ya. Dan seterusnya. Jadi untuk mendapat PPh pasal 21 untuk setahun itu kita kalikan kembali 5% dikalikan dengan 18.607.000 ini. Jadi setelah kita kalikan maka akan mendapatkan PPh pasal 21 untuk apa? Setahun punya. Di setahun punya itu Rp930.350. Nah, ada pertanyaan lagi, bagaimana cara mendapatkan hasil dari PPh yang dipotong per bulan? Bagaimana mendapatkan hasilnya? Jadi setelah kalau kita mendapat PPh pasal 21 untuk dia punya penghasilan setahunnya, kalau setelah kita sudah mendapatkan, maka kita hanya tinggal bagikan saja penghasilan pemotongan dalam setahunnya itu kan Rp930.350. Ini kita bagikan dengan 12. Jadi kita untuk mendapatkan hasilnya PPh yang dipotong berapa per bulan, kita hanya bagikan saja dengan 12. Jadi setelah kalau kita bagikan dengan 12, maka kami mendapatkan hasil yang dipotong per bulan. Itu yang hasil yang dipotong dari gaji 5 juta, dia mendapat potongan per tahun itu 930.350 per tahun, dan per bulan yang mendapat potongan dari PPh pasal 21 ini adalah Rp77.529. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.